kita memperbaiki sholat kita, memperbaiki wudhu kita, memperbaiki doa kita laksanakan, kita jalankan sholat rawatib, dhuhriyah, ba'diyah, sholat tahajud, sholat awabin, sholat duha dan lain sebagainya, supaya hati kita itu tidak karatan. Jadi sebelum kita karatan, tapi kalau Anda sudah terbiasa sholat rawatib, terbiasa sholat duha, terbiasa sholat malam, maka benar akan meninggalkannya. Jadi manusia itu kebiasaannya dari kebiasaannya. Kenapa kok ada hadis arba'in, sholat arba'in di Madinah? Apa sebabnya? Kalau manusia itu sudah terbiasa sholat arba'in di Madinah 8 hari di Madinah, maka dia pulang itu akan berat meninggalkan sholat jamaah. Kalau Anda sudah terbiasa sholat malam, pasti berat akan meninggalkan sholat dan pasti bangun. Kalau Anda biasa bangun jam 3, insya Allah pasti bangun jam 3. Karena apa? Al-insan ka'adati, manusia itu dari kebiasaannya. Kalau kebiasaan merokok nggak bisa dilepas, merokok terus. Kalau kebiasaannya sholat duha nggak akan lepas. Kalau sholat malam nggak, insya Allah sholat malam nggak bisa lepas. Kalau sholat jamaah, insya Allah sholat jamaah nggak bisa lepas. Berat untuk memulai itu berat. Saya pribadi aja sholat duha dulu itu berat. 2 rakaat aja, 2 rakaat. Setelah sudah terbiasa kita tingkatkan 4 rakaat. Tahajud juga itu dulu tuh. Waktu masih di pondok di Kudus itu. Barman. Nah kalau tadi itu kenapa kok di situ ingat itu? Itu saya waktu mondok di Kudus, muridnya Mbak Arwani tidak diperbolehkan ikut musabaqah hifdzul Quran. Pada waktu saya di Sulawesi, Pak Kiai itu menyuruh saya untuk saya mau dikirim ke Jakarta, ke Libya sana. Ada hifdzul Quran atau tafsirul Quran. Tapi akhirnya saya bilang sama Kiai, maaf Pak Kiai, saya pernah mondok di Kudus, saya tidak diperbolehkan untuk mengikuti musabaqah hifdzul Quran. Karena apa? Ya memang pandangannya beda-beda. Saya punya itu amanat seperti itu. Maka waktu itu saya dipilih untuk mau dikirim ke Jakarta untuk mengikuti lomba hifdzul Quran. Karena pada waktu itu ya, apalagi saya paling terselek waktu itu. Pada waktu itu kalau jaga cek, karena apa? Quran tidak bisa ditinggalkan. Saya kadang-kadang menyesal, nggak banyak menyesal. Maka saya sekarang mau mulai lagi untuk mengulangi Al-Quran lagi. Jadi Quran ada memang tafsiran orang yang untuk apa? Untuk syiarul Islam, ya terserah saja. Yang punya prinsip tidak mau mengikuti, ya silakan. Yang mau mengikuti silakan. Ya Rabbana tarafna bi'anana tarafna wa anana asrafna la qulirna wa alayna tawba taghfir kulli hawba wa surlana